Bertandang ke Osaka, Jepang, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan dari tim Samurai Biru dengan hasil 0-6 atas Jepang. Sudah bergabung bersama kami ada analis sepak bola Haris Pardede yang memantau pertandingan di Osaka, Jepang. Bung Harpa, selamat malam. Selamat malam. Bung Harpa, sebelum kita bahas soal permainannya, tapi bagaimana sih respon dari para supporter yang menonton langsung tadi laga melawan Jepang? Ya, semua rasa-rasanya sebenarnya realistis ya dari awal. Kita tahu lawan Jepang itu berat. Ya meskipun mereka main lapis 2 atau apapun itu, Jepang tetap Jepang, tim nomor 1 di Asia, baik secara peringkat FIFA maupun juga rutinitas ikut di Piala Dunia. Tim yang bisa mengalahkan Jerman dengan skor gede, kemudian juga bisa mengalahkan Spanyol di Piala Dunia kemarin. Jadi ini memang tidak mudah, meskipun juga mereka datang dengan kondisi sudah pasti lolos ke Piala Dunia. Cuman yang orang lupa adalah pemain lapis 2-nya pun ini punya motivasi untuk dipanggil Hajime untuk Piala Dunia tahun depan. Sehingga dengan situasi seperti ini seharusnya dari awal fans supporter tahu bahwa mendapatkan bahkan 1 poin pun dari Jepang itu sangat sulit. Mereka bermain sangat bagus, sangat terorganisir, para pemain tahu mesti ngapain, dan itu diungkapkan dengan gamblang oleh Patrick Kluivert pada konferensi pers yang baru saja berakhir di belakang saya. Jadi saya pikir supporter seharusnya bisa menerima ini meskipun skornya sangat tidak bisa diterima ya, karena 6-0 itu sangat besar, apalagi kalau kita sedikit mungkin ke belakang saat kita kalah 4-0 di GBK, sebenarnya kan sudah ada penambahan pemain yang lebih banyak gitu, tapi tambah pemain ya ada Joe Pesci, ada siapa lagi, ada Emil Laudero, ada Ole Romney, ada Dean James, tapi kalahnya juga nambah. Mungkin ini yang menjadi beberapa keluhan dari beberapa fans yang sempat saya temui tadi. Oke, nah tadi apa pernyataan dari Coach Patrick Kluivert dengan gol yang 0-6 ya? Kalau tadi kata Bung Harpa ya sebenarnya tidak bisa bukan hal yang membanggakan juga 0-6. Ya, satu kata yang paling sering diucapkan adalah learn. Ada yang harus dipelajari dari pertandingan ini untuk Oktober nanti. Tapi saat saya coba bertanya dengan beliau, ya what have you learned from this loss? Ini adalah kekalahan terbesar di kualifikasi kali ini. Dia tidak secara gamblang memberikan atau memaparkan hal apa yang paling urgent harus dibenahi untuk Oktober nanti gitu. Jadi ini sebenarnya agak sedikit mengecewakan dari jawabannya. Meskipun again kita harus sadar bahwa saat ini kita memang sudah lolos ke round 4. Satu achievement yang sangat luar biasa, tapi tentu dream, impian dari masyarakat Indonesia bukan hanya berhenti di round 4. Ya berkali-kali saya mengatakan kita belum masuk Piala Dunia, belum lolos. Ya bahkan belum dekat lah, masih ada 2 langkah, mungkin 3 langkah besar yang harus kita lalui. Jadi ya saya pikir banyak harus pembenahan yang harus dipompa, terutama chemistry. Ya kalau kita lihat tadi seperti yang saya katakan secara individu kita sebenarnya bertambah, tapi kelihatannya tadi banyak kesalahan-kesalahan individu maupun kekurang sigapan ketika satu pemain misalnya kehilangan posisi, yang lain tidak menutup dengan cepat. Ini yang membuat kita akhirnya bisa kebobolan 6 kali. Oke, nah Bung Harpa, kalau kita merangkum tadi dua pertandingan Jepang dan juga melawan Indonesia, sebenarnya kan Jepang tadi posisinya lebih dominan, rapat juga, cepat sekali permainannya. Kalau dari Bung Harpa, apa catatan Anda? Dari Jepang, ya yang saya katakan tadi, Jepang ini memang mungkin bukan hanya satu kelas ya, bahkan 2 kelas di atas kita, levelnya sudah dunia, dan ini juga diucapkan oleh Patrick Kluivert tadi saat konferensi pers ya, bahwa ini adalah level World Cup gitu. Mereka bermain sangat tenang, tidak buru-buru, dan ada kalanya mereka mendelay juga gitu. Jadi saya masih ingat juga waktu di GBK ya, di awal-awal mereka tidak terlalu ngotot, dan tapi ketika mereka memang ingin melakukan eksekusi, mereka bergerak sangat cepat ya. Ini juga sudah disinggung juga oleh Joe Pesci di konferensi pers H-1. Dia mengatakan para pemain Jepang ini bukan hanya cepat, tapi cepat melakukan gerakan. Jadi saya pikir Jepang memang sangat layak menang, bahkan dengan skor besar, karena memang level mereka sangat tinggi ya dibandingkan kita. Oke, kalau selain chemistry, apalagi yang seharusnya dibenahi oleh timnas? Apakah dari strategi, komposisi pemain, line up dan lain-lain, itu sudah tepatkah untuk yang diterjunkan pada malam hari ini sebenarnya? Ya, yang utama itu ya, karena mungkin dalam setahun terakhir ini kan pemain banyak berdatangan baru ya. Mungkin secara materi kita bertambah bagus, tapi secara
kekompakan, pemahaman satu sama lain ini masih lebih dibutuhkan lagi. Memang menghadapi Bahrain dan China, terutama menghadapi China, selepas kita melakukan TC, kelihatan memang permain cukup bagus ya. Tapi lawannya kan China, ya. With all respect, di level materi pemain kita yang saat ini sebenarnya kita sudah cukup bisa lah menghadapi China. Tapi kalau kamu mau menjadi yang terbaik, kamu harus mengalahkan yang terbaik juga, dan itu belum bisa kita lakukan gitu. Jadi strategi ini juga tadi kelihatan banget ya di pinggir di sisi kanan dan kiri dihabisi wing kita, bahkan sampai harus ditarik keluar Yaakob Sayuri karena cedera. Jadi secara taktik dan strategi ini juga agak sedikit menjadi tanda tanya ya. Saat menghadapi China, pergantian pemain banyak mendapat pujian. Tapi kali ini menurut saya agak sedikit terlalu lama Patrick Kluivert mengambil keputusan ya. Ketika melihat ada tsunami serangan yang begitu luar biasa, tapi kemudian beberapa pemain yang tidak perform itu tetap dipertahankan dan akhirnya stall. Ya, jadi sudah tidak bisa balik lagi. Begitu kita kalah 3-0, 4-0, bukan hanya fans yang lemas, tapi pemain juga kelihatannya sangat down. Termasuk juga oleh Romney yang tadi dikunci habis-habisan. Saya sampai teman-teman media menghitung ya, dia mungkin menguasai bola hanya 7 detik, kemudian hilang. Bahkan ada beberapa kali long ball yang diarahkan oleh Romney, dia nggak bisa menghandle-nya. Jadi ya sekali lagi ini memang kekalahan yang tidak bisa dihindari, tapi skornya mungkin yang agak bikin kita sedikit miris. Bung Harpa, kan beda juga saat lawan Australia. Jepang menurunkan pemain kayak Wataru Endo, ada Takefusa Kubo juga yang saat itu di bangku cadangan, tapi kali ini merumput dan bahkan mencetak gol. Kenapa kalau menurut Anda Jepang menurunkan komposisi ini? Lapis 2 ya maksudnya ya? Ya, pemain mudanya. Ya karena ya pertama mereka sudah lolos, itu sudah pasti. Kedua, para pemain muda ini kan juga perlu dipersiapkan untuk menjadi pelapis para pemain utama. Kalau mereka cedera mungkin, atau mungkin let's say kena akumulasi kartu dan apapun itu gitu. Jadi ngapain mereka ngotot menurunkan pemain lapis utama, yang mana sebenarnya dengan lapis 2 aja kita bisa kalah 0-6. Jadi itu yang pertama. Dan kedua, ini pemain motivasinya luar biasa. Karena sebagian besar dari mereka ini mungkin berada di gray area antara dipanggil atau nggak dipanggil ke Piala Dunia tahun depan. Sehingga mereka akan melakukan segala cara, dalam arti akan ngotot untuk bisa meyakinkan Hajime bahwa mereka layak untuk dipanggil. Dan yang ketiga, jangan lupa Jepang itu harga dirinya juga sangat tinggi. Ya, apalagi mereka main di hadapan pendukungnya sendiri tadi hampir full house ya, 36.000 kalau saya nggak salah. Jadi pendukung Jepang itu mungkin sekitar 30 ribuan. Saya pikir mereka nggak akan mungkin lah memberikan partai ini begitu saja. Jangankan menang kecil ya. Jangankan seri atau kalah, menang kecil aja mungkin mereka akan malu gitu loh, karena menghadapi tim yang secara peringkat mungkin terpampang atau terpisah 100 lebar ya. Oke. 100 strip gitu. Jadi mereka pasti akan ngotot, dan itu terbukti dengan kemenangan 6-0. Oke, Bung Harpa, kita kan juga harus melihat ke depan. Nanti masih ada putaran keempat. Apa yang bisa diambil dari pertandingan ini dan bagaimana juga agar mental dari timnas kembali naik lagi di pertandingan selanjutnya? Iya, ini pertanyaan yang saya ajukan tadi sebenarnya. Karena Patrick Kluivert berkali-kali mengatakan we must learn from this loss gitu kan. Tapi ketika saya tanya apa yang kamu pelajari, dia tidak menjawab secara clear. Misalnya mungkin hanya satu dia sempat mengucap soal finishing. Dia bilang kurang power seperti itu ya, artinya kurang tajam lah gampangnya. Tapi dia tidak merinci juga seperti apa. Padahal kalau kita lihat, kalau kita kalah 6-0 sebenarnya kan lini pertahanan yang nomor 1 harus dibenahi gitu ya. Nah ini tidak dijabarkan bahkan secara eksplisit oleh dia. Jadi ya mungkin bisa saja saya menganggap positive thinkingnya adalah mungkin dia sedang baru kalah, jadi belum sempat untuk berdiskusi dengan Alex Pastur dan juga Denny Lanzat untuk membedah benar-benar ya kesalahan apa yang yang bisa diperbaiki dan jangan sampai terulang saat menghadapi round 4 nanti. Dan di round 4 nanti kita juga masih belum tahu timnya seperti apa, meskipun memang kalau saya boleh menakar-nakar ya, kekuatan nanti tim-tim yang kemungkinan akan berasal dari Timur Tengah itu memang tidak sekuat Jepang, mungkin sedikit di bawah Jepang, tapi tetap ya faktor mental, faktor X ini akan berbicara di sana. Ya termasuk juga saya sempat tanya ya soal lokasi round 4, ini penting juga karena banyak simpang siur soal nanti di mana kita akan bermain, dan dia sendiri Patrick Kluivert tadi belum tahu di mana gitu. Jadi memang ini belum jelas. Jadi banyak sekali PR yang harus dibenahi. Mudah-mudahan di waktu sekitar 4 bulan ya, mudah-mudahan kita bisa do something ya untuk round 4 nanti supaya kita ya bisa
melanjutkan nafas kita lolos ke fase selanjutnya atau bahkan lolos langsung ke Piala Dunia kalau memang bisa ya. Amin. Oke, Bung Harpa, terima kasih sudah berbagi Kompas Malam. Sehat selalu Bung Harpa.